akan dikabulkan keinginannya melebihi dari ekspektasi kita. Atau teman-teman yang lagi pengen jodoh gitu kan, tiba-tiba dikasih jodoh, ternyata dikasihnya udah soleh, kaya, dokter spesialis, punya usaha. Halo semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan notification, and share ke semua teman kalian. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zizoya buat yang baru gabung, dan ketemu lagi dengan Zizoya di channel yang sama, yakni channel yang pengen banget punya banyak subscriber dan banyak viewers biar akunya bisa collab sama Jerome Pauline. Pasti pada penasaran kan, kenapa sih kok pengen collab sama Jerome Pauline? Suatu saat aku bakal cerita. Untuk teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditetapkan imannya, dan ditambah lagi semangat untuk ibadahnya. Oke teman-teman, gimana ngedawamin sholawatnya? Masih semangat? Dan untuk yang pertama baru mulai pengen banget ngedawamin sholawat, udah yakin? Udah ngelihat banyaknya keajaiban-keajaiban yang terjadi pada mereka-mereka yang mengamalkan sholawat? Kali ini aku bakal sharing tentang sholawat naria. Mungkin sebelumnya aku pernah sharing tentang sholawat naria, tapi ini aku akan sharing lebih detailnya lagi tentang sholawat naria itu seperti apa, tentang penciptanya siapa, terus juga tentang berapa kali pengamalannya, fadilahnya seperti apa. Semuanya bakal aku kupas tuntas di segmen kali ini, di sesi episode ke sekian. Berapa sih? 39 ya? Ya ampun, lupa. Soalnya sometimes itu aku kadang udah bikin konten untuk misalnya sesi yang ke 39 atau ke 38 ataupun sebelumnya, tapi ternyata ada sesuatu yang kayak misalnya konten yang lebih oke, ini aku masukin dulu, akhirnya ya udah sesinya ke ini, jadi aku agak gak enak kalau nyebutin di episode keberapa gitu. Oke teman-teman, jadi sebenarnya kemarin aku udah ngerjainnya di laptop aku, tapi ternyata datanya hilang semua, jadi cuman ada draft oret-oretan aku aja, dan itu pun gak biasanya aku dari HP, cuman itu kemarin lagi bikinnya pas aku oret-oret gitu aja sih di note kayak gini. Jadi aku bakal sharing, mungkin nanti nggak begitu lancar, mohon dimaklumi ya. Sholawat naria ini disebut juga dengan sholawat munfarijah atau tanziyah. Kalau teman-teman mungkin taunya sholawat naria itu apa sih, tapi nggak mungkin nggak ada yang tahu, itu mustahil gitu kan. Aku rasa nggak ada yang nggak tahu apa itu sholawat naria. Semua orang pasti tahu sholawat naria. Semua teman-teman dulu konco dari channel aku ini pasti juga tahu semuanya apa itu sholawat naria. Bahkan teman-teman yang baru mau gabung pun, yang belum subscribe, tolong ya subscribe. Itu pun pasti tahu, pernah dengar sholawat naria. So aku bakal ngejelasin detailnya seperti apa, keagungannya, faedahnya, semuanya dari sini. Jadi terus tonton video ini sampai selesai ya. Jadi seperti yang udah disebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk bersolawat atas Nabi Muhammad SAW, karena para malaikat dan Allah sendiri pun bersolawat gitu kan. Untuk keagungan faedah dari membaca solawat itu sendiri, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya siapa yang ingin mencapai sesuatu, ingin mencapai suatu keinginannya, atau ingin dihindarkan dari bala, ataupun pokoknya memiliki kehendak gitu ya, memiliki harapan seperti itu, maka hendaknya orang tersebut mendawamkan sholawat atasku, Rasulullah gitu ya. Karena sholawat itu bisa menghilangkan berbagai macam kesusahan dan pastinya mendatangkan banyak berkah dalam hidup. Yang tidak bisa kita mungkin lagi adalah salah satunya ya syafaat dari Rasulullah itu sendiri kan gitu. Sholawat naria sendiri itu diciptakan atau dibuat oleh salah seorang dari daerah negara dekat Sudan, dari negara Maghribi, Al-Imam Ahmad Al-Taziyah Al-Maghribi. Beliau yang menciptakan sholawat naria ini. Jadi sebenarnya awalnya itu namanya bukan naria, tapi tahziyah. Oke. Terus kenapa kok bisa tiba-tiba jadi naria gitu kan? Jadi awal mulanya itu di negara Al-Maghribi ini yang dekat daerah Sudan sana, itu orang-orang sana itu kalau memiliki hajat, kalau memiliki keinginan, kalau ingin menolak bala, kalau ingin mencapai sesuatu yang besar atau mencapai keinginannya, itu biasanya mereka akan berkumpul dalam satu majelis, kemudian bersama-sama mendawamkan sholawat naria. Karena sholawat ini diyakini kecepatan terkabulnya itu bukan hanya diyakini, tapi memang benar-benar terjadi. Kecepatan terkabulnya itu seperti layaknya api yang melahap kayu bakar yang kering. Jadi cepat banget, kilat banget. Makanya orang-orang menyebutnya sebagai sholawat nariyah gitu.
Dalam satu majelis tersebut biasanya dibaca sebanyak 4.444 kali. Tapi jangan salah, tonton lanjutannya. Seperti yang aku bilang tadi, dalam kitab Hazinatul Asrar, karya dari Syekh Syahid Muhammad Haqqi An-Nazili, atau biasa disebut dengan Syekh Haqqi An-Nazili, itu disebutkan di sana bahwasanya yaitu tadi, siapa orang yang mengalami kesulitan untuk mencapai hajatnya, untuk menolak bala dan lain sebagainya, untuk menolak kesusahan segala macamnya, untuk menghilangkan segala kesusahan, itu hendaknya memperbanyak sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sholawat bisa menghilangkan berbagai macam kesusahan itu tadi. Nah, aku tahu nih, teman-teman itu pasti bingung, ini sholawat naria itu diamalkannya berapa kali dan kapan-kapan aja waktu-waktunya untuk ngedawamin sholawat tersebut gitu kan. Dulu aku juga waktu masih mulai mempelajari, mulai asal ikut-ikut aja, yang penting aku mulai mendawamkan sholawat gitu, aku juga bingung gitu loh, yang benar aku harus ngamalin berapa. Tapi setelah tahu tentang cara untuk mengamalkan sholawat seperti di video-video aku sebelumnya, akhirnya aku paham gitu loh, kalau sholawat itu bisa diucapkan kapanpun, berapapun, itu nggak ada aturan gitu loh. Bahkan sholawatnya, sirotnya itu seperti apa, itu nggak ditentuin sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya menyampaikan bahwasanya bersolawat itu ya pokoknya yang mendoakan Rasulullah, terus para keluarganya, para sahabatnya, udah gitu aja gitu, dan nggak diterangin secara gamblang, secara jelas harus seperti apa sholawatnya gitu. Disebutkan juga dalam satu riwayat oleh Syekh Tanusi, siapa yang mendawamkan 10 berarti tambah 11 kali sholawat naria dalam satu hari, nggak boleh lagi ya, dalam satu hari 11 sholawat naria, fadilahnya Allah akan memberikan orang tersebut rezeki langsung turun dari langit kayak digerojok gitu, sama dari bawah bumi. Jadi dari langit, dari bumi itu langsung nyatu. Kayak doanya teman-teman kalau sholat duha, teman-teman kan biasanya minta rezeki itu dari arah mana saja, dari atas langit ataupun dari bawah bumi, agar didekatkan. Lah, ketika kita bersolawat itu secara langsung Allah langsung ngasih rezeki dari langit dan dari bawah bumi. Itu semuanya untuk kita. Itu tadi kalau menurut Syekh Tanusi, atau ijazah dari Syekh Tanusi, atau yang disebutkan oleh Syekh Tanusi. Ada juga yang disebutkan oleh Syekh Ad-Dawnuri, yakni membaca sholawat naria sebanyak 11 kali setiap kali usai sholat fardu. Jadi sholat fardu kita ada 5 waktu, ya kan? 5 waktu nih: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Setelah kita selesai zikir, setelah kita melakukan zikir kita usai sholat gitu kan, itu kita tambah dengan sholawat naria sebanyak 11 kali setiap masing-masing selesai sholat fardu, dengan dijadikan sebagai apa ya, kayak wirid, didawamkan itu sesuatu yang dibaca tidak hanya 1-2 kali ketika punya hajat, tapi berkali-kali sampai bertahun-tahun biasanya ada yang seperti itu, atau sampai bahkan ketika dia mulai mengenal, sampai ketika dia usianya telah usai gitu. Nah, ketika didawamkan 11 kali setiap habis sholat fardu ini, fadilahnya yakni rezeki orang tersebut tidak akan pernah putus. Derajatnya akan diluhurkan oleh Allah, jadi diangkat setinggi-tingginya derajatnya, dan akan diberi, ini nih yang pasti dicari-cari teman-teman, kekuasaan atas kekayaan. Pastikan semua, siapa sih nggak pengen kaya? Semua orang pengen kaya kok. Ada yang pengen kayanya nanti biar bisa sedekah, ada yang pengen kayanya biar bisa ngebahagiain keluarga, itu bagian dari ibadah juga. Ada yang pengen kayanya biar orang tuanya bisa hidup enak. Nggak ada orang di dunia ini yang nggak pengen kaya. Semua orang pengen kaya. Cuman terkadang pengen kayanya ini untuk dijadiin apa, itu yang beda-beda, sehingga Allah akan mengkaji ulang ibaratnya, sehingga Allah akan melihat orang ini layak enggak. Dan ketika tak beri kekayaan, kira-kira dia bisa enggak menggunakan kekayaan itu. Ketika tak beri kekayaan, hanya sebagian aja, dia bisa sabar enggak. Ketika enggak aku kasih sama sekali, dia masih beriman enggak? Seperti itu. Jadi bentuk kekayaan itu tergantung dari bagaimana kita meyakini ke Allah itu sendiri. Kemudian itu tadi 11 kali setelah sholat fardu, dan bagi siapa yang mendawamkan 100 kali setiap hari, ini setiap hari ya 100 kali, boleh langsung, boleh dicicil, boleh. Untuk sholawat sendiri itu teman-teman gak harus dulur konco, gak harus duduk di atas sajadah gitu, gak, sambil kerja, sambil apa seperti di video-video aku yang lain, sambil masak, sambil bersih-bersih, yang penting gak bersih-bersih kamar mandi, itu teman-teman tetap bisa mendawamkan sholawat.
Lah, ketika teman-teman bisa mendoakan sholawat Naria ini 100 kali setiap hari, maka apa yang diinginkan itu pasti akan dikabulkan. Oke? Dan dikabulkannya itu nggak main-main, melebihi ekspektasi kita. Contohnya nih, mungkin ada dari dulu konco yang pengen banget kuliah di kita ngomong negeri lah, ini di Surabaya, jadi kita ngomong di UNER ataupun di ITS gitu kan. Ternyata teman-teman gak keterima di ITS ataupun di UNER. Akhirnya teman-teman kayak udah pasrah, malah ada kebaikan lain. Tiba-tiba ketika teman-teman pasrah, setelah mendakwahkan sholawat apa segala macam, diserahin semuanya ke Allah, karena nggak bisa masuk ke negeri, akhirnya teman-teman masuk ke swasta, bisa disambil kerja, terus bosnya nawarin untuk beasiswa full, itu lebih baik dari ekspektasi kita, gitu. Jadi Allah ngasih yang paling baik dari ekspektasi kita. Udah gak usah nyusahin orang tua lagi, udah berpenghasilan dari meskipun masih kuliah, kayak gitu-gitu. Jadi kalau kita mau mengamalkan sholawat Naria ini sebanyak 100 kali dalam sehari, itu artinya kita akan dikabulkan keinginannya melebihi dari ekspektasi kita. Atau teman-teman yang lagi pengen jodoh gitu kan, tiba-tiba dikasih jodoh, yang pengennya di jodohnya yang penting soleh, yang penting sholatnya tepat waktu, yang penting sholatnya penuh, full gitu. Ternyata dikasihnya udah soleh, kaya, dokter spesialis, punya usaha. Nah, siapa yang gak seneng kalau kayak gitu? Buat teman-teman, banyakin aja pokoknya dalam sholawatnya, nanti pasti diijabah sama Allah segala hajatnya. Kemudian ada lagi yang bilang untuk dibaca sebanyak 313 kali sesuai dengan bilangan bilangan sahabat Rasul saat perang Badar. Ketika kita bisa mengamalkan 313 kali ini, maka akan mendapatkan apapun yang diinginkan. Apapun. Pokoknya apapun yang diinginkan itu pasti dikabul sama Allah. Dibaca berapa teman-teman? 313 kali dalam satu hari. Jadi, kalau misalnya kita ambil aja yang paling gampang, oke lah, aku mungkin bisanya karena aku sibuk banget, karena aku banyak kerjaan, karena aku ada kerjaan yang gak mungkin bisa aku sambil dengan sholawat. Misalnya nih teman-teman jadi MC, harus jadi apa yang harus bicara terus sehingga gak bisa untuk mendawamkan sholawat gitu kan secara bibir, mungkin hatinya tetap, tapi secara lisannya what is it? Oke. Jadi mungkin secara teman-teman yang pekerjaannya seperti MC kayak gitu-gitu yang harus ngomong terus sehingga nggak bisa melafalkan secara lisan gitu, akhirnya dalam hati aja. Nggak apa-apa gitu kalau misalnya bisanya 11 kali sehari atau setiap hari sholat aja baru bisa, atau mungkin ketika mau tidur dibaca 313 kali langsung, ya nggak masalah gitu. Rasulullah tetap bahagia ketika ada yang bersholawat atas beliau, berapapun itu Rasulullah tetap bahagia. Sebanyak apapun atau sesedikit apapun Rasulullah tetap bahagia, namun Rasulullah tetap sangat lebih bahagia ketika kita bisa lebih banyak bersholawat pada beliau. Kemudian dari Imam Al-Qurtubi, jika menginginkan sesuatu yang sangat besar yang kayak, kayaknya nggak mungkin deh aku bisa beli. Kayak contohnya aku lah ya, aku pengen banget deh beli perumahan, di perumahan itu lumayan tuh, perumahan elit gitu kan, di salah satu perumahan di Sidoarjo ada tuh. Aku pengen beli di situ. Tapi dengan kemampuanku kayak gini, sekarang kita balik lagi aja. Ketika kita doa, kita jangan melihat kemampuan kita, tapi percaya dengan kemampuan Allah. Jadi kalau kita doa, itu kita jangan kayak, iso nggak ya? Maksudnya iso? Nah kalau kayak gitu, nanti Allah itu jawabnya juga, kamu aja belum yakin bisa apa enggak, nanti tak kasih malah susah, gitu malah, ya kan? Jadi udah yakin aja, doa aja, semua serahin ke Allah, biar Allah yang ngatur caranya kayak gimana. Salah satu contohnya misalnya, mungkin sangat tidak mungkin bagi seorang freelancer atau seorang pekerja dengan gaji UMR untuk beli rumah di kawasan elit seperti itu. Karena kita udah minta, ya Allah alam kan gitu. Lah itu ketika teman-teman menginginkan sesuatu yang sangat besar banget, yang kalau secara kapasitas mungkin teman-teman sendiri nggak bisa untuk mencapai itu, tapi secara kapasitasnya Allah udah pasti bisa. Dengan memohon kepada Allah dan bertawasul atas Rasulullah, baca sholawat Naria sebanyak 4.444 kali. Berat, pasti berat, mintanya gede, ya kan? Kalau mintanya kecil ya, kebalik. Kalau minta yang gampang, ya dapatnya kecil. Kalau mintanya yang besar,
ya harus usahanya lebih besar, doanya lebih besar, ikhtiarnya lebih benar-benar ikhtiar gitu loh, doanya lebih benar-benar aku mau nih pokoknya kayak gitu-gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen mulai ngamalin sholawat Maria, boleh silakan monggo. Kalau aku sendiri ngamalinnya biasanya sehabis sholat fardu itu aku baca 11 kali seperti di video-video aku sebelumnya. Mungkin teman-teman yang udah ngikutin aku dari sebelumnya tahu video aku sebelumnya udah nyebutin bahwa aku ngamalin sholawat Maria. Teman-teman juga bisa cek video-video aku di playlist sholawat, itu semua ada di situ, semua aku sharing di situ. Jadi bisa ditambah lagi dengan ilmu yang ini. Nanti bisa teman-teman pertimbangkan dari waktu, dari kemampuan teman-teman, dari keinginan teman-teman pengennya, dan bisanya melakukan yang mana. Gak ada yang sulit kok, asal kita mau. Lah kalau kita mau, toh kita juga punya keinginan. Masa punya keinginan gak mau untuk bersolawat, untuk berdoa, kan gitu. Jadi buat teman-teman, buat dulur konco semuanya, ayo benar-benar diyakini, benar-benar dipasrahin ke Allah, benar-benar diniatin. Oke, mulai hari ini aku dawamin sampai seterusnya. Ingat ya, dawamin, bukan sekedar baca. Maksudnya sekedar baca itu kayak gini, aku lagi pengen itu deh, barang itu, ya udah tak sholawatin 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, besoknya udah enggak yang kayak gitu. Karena ya tetap dicatat Allah sebagai ibadah, karena sholawat itu adalah ibadah yang tak pernah ditolak, ibadah yang selalu diterima. Itu pasti dicatat Allah sebagai ibadah. Cuman kalau kita punya hajat yang besar, kita punya keinginan yang kita rasa kita udah usaha tapi belum bisa mencapainya, ya hanya dengan sholawat insya Allah membantu kita bisa mencapainya, lakuin gitu. Spare waktu lah dari 24 jam kuliah kita ngomong, teman-teman mungkin ada yang masih kuliah atau ada yang masih kerja, pasti maksimal mentok pulang jam 9 kalau nggak pakai nongkrong. Jam 9 udah pulang, ngerjain tugas juga nggak setiap hari, pasti ada 1 minggu 3 atau 4 kali, pasti ada 1-2 harinya yang kosong. Dan yang paling penting kalau menurut aku sih, efisiennya kalau teman-teman kerja yang full banget kayak gitu, saran aku ditaruh di sebelum tidur sama sehabis sholat. Karena kalau ditaruh di situ itu udah pasti kita lakuin. Tapi kalau teman-teman misalnya inget terus, ya nggak masalah sambil ngerjain tugas, sambil baca sholawatnya gitu loh. Gak ada yang susah. Karena untuk mengamalkan ibadah ini, untuk mengamalkan sholawat ini, kita nggak harus duduk di atas sajadah gitu loh. Sambil kerja mungkin, sambil terima orderan mungkin yang jualan online biar laris, sambil diselawatin gitu. Gak ada yang sulit kok. Semuanya mudah asal kita mau. Semuanya mudah asal kita punya niat yang kuat. Pasti bisa. Bukankah kita sering mendengar kisah-kisah di mana orang yang dulu awalnya biasa aja, karena kegigihannya untuk berikhtiar pun berdoa, akhirnya menjadi orang besar juga. Jadi jangan minder dulu, jangan putus asa dulu, jangan nggak yakin dulu, udah yakin aja. Sholawat itu nggak ada yang nggak diterima sama Allah, semuanya diterima. Mungkin bagi teman-teman ada yang masih bingung pelafalannya untuk sholawat Maria ini seperti apa. Sebenarnya dari yang aku tahu ada 2 macam kalau nggak salah ya. Itu diijazahkan oleh Habib Segaf Baharun Pasuruan, dan satunya itu ijazah dari AA Guntur kalau nggak salah. Teman-teman juga bisa mungkin cari tahu ke ustadz atau ustazah terdekatnya, bisa ditanyain langsung juga. Jadi sampai di sini dulu sharing aku hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Semoga menambah wawasan teman-teman. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.